Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Ririn Oktavia, Muhammad Nafendika Setia, dan saya sendiri Indra Absari akan membahas mengenai kasus strategi bisnis dari perusahaan Antam. Baik, sebelum masuk ke kasus strategi dan bisnis, di sini saya akan membacakan profil dari perusahaan Antam sendiri. PT Aneka Tambang Tbk atau biasa yang kita sebut dengan Antam adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan publik, serta bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini merupakan penggabungan atau merger dari beberapa perusahaan tambang dan proyek milik negara. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 5 Juli 1968 dan memiliki kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran sumber daya mineral. Komoditas utama dari perusahaan ini adalah biji nikel kadar tinggi, biji nikel kadar rendah, ferronikel, emas, perak, dan bauksit. Selain itu, Antam juga melayani jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia, serta jasa geologi. Selanjutnya kita akan masuk ke strategi Antam, yaitu perusahaan berfokus pada komoditas inti nikel, emas, dan bauksit melalui peningkatan output produksi untuk meningkatkan pendapatan serta menurunkan biaya per unit. Antam berencana untuk mempertahankan pertumbuhan melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir, dan Antam juga akan mempertahankan kekuatan finansial perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk ke kasus yang pertama, yaitu salah satunya merupakan membahas mengenai logam mulia. Logam mulia mulai IPO, inilah strategi besar dari Antam. Antam akan selalu senantiasa terbuka akan peluang-peluang yang mendukung penguatan bisnis komoditas emas dari hulu ke hilir yang diharapkan akan memperkuat laba dan EBITDA perusahaan. Dengan melakukan tata kelola bisnis emas baik secara organik maupun melalui anak usaha untuk mendukung strategi ini. Di mana membahas mengenai logam mulia, kasus yang belum lama terjadi saat ini adalah mengenai dituntutnya Antam karena kurang mengirimkan seberat 1,1 ton emas kepada perusahaan tertentu. Perusahaan tersebut menuntut Antam dengan mengajukan ke pengadilan. Disitulah terjadi guncangan terhadap harga saham Antam, di mana harganya sudah mencapai titik merah di situ, tetapi Antam tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memaksimalkan perusahaan mereka agar tidak mengalami kolaps. Di situ Antam melakukan banding terhadap perusahaan agar mencapai titik damai antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan hal tersebut, di mana Antam dituntut untuk membayar kerugian sebesar sekitar 800-an miliar untuk membayar sejumlah kekurangan tersebut. Tetapi logam mulia ini tetap mengalami peningkatan karena yang kita tahu yaitu banyak sekali orang yang melakukan investasi dengan cara mengumpulkan atau mengoleksi emas yang mereka miliki. Ketika mereka memiliki uang, mereka akan membelikan uang tersebut dengan emas, sehingga di kemudian hari nanti mereka bisa menjual emas tersebut kembali, karena harga emas kemungkinan besar akan selalu mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga harga emas akan selalu menjanjikan untuk investasi masa depan. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktavia dengan NIM 118. Selanjutnya yaitu Antam kejar pasar domestik. Berfokus untuk mendongkrak kebutuhan pasar emas dalam negeri.
komoditas emas menjadi yang pertama karena memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemasukan perusahaan. Hal ini dikarenakan di masa pandemi yang menyerang perekonomian sementara banyak orang yang berbondong-bondong untuk membeli emas karena harganya untuk ke depan akan mengalami kenaikan berkali-kali lipat. Salah satu langkah yang sudah diambil yaitu dengan dirilisnya sistem transaksi baru, yakni sistem transaksi secara online. Selanjutnya yaitu ada strategi Antam menekan kerugian. Yang pertama, meningkatkan volume penjualan ferronikel. Yang kedua, meningkatkan target volume penjualan emas. Yang ketiga, berencana menjual komoditas baru dari pabrik chemical grade alumina. Yang keempat, mempercepat realisasi proyek perluasan pabrik ferronikel Pamuala di Pamuala. Yang kelima, mempercepat proyek pabrik chemical guard yang akan mengelola boksit menjadi chemical guard alumina. Yang terakhir yaitu melakukan efisiensi untuk kegiatan operasional di unit bisnis. Selanjutnya yaitu bangun smelter di Konawe Utara. Inilah rencana bisnis PT Antam. Antam berupaya untuk ekspansi dengan membangun smelter di wilayah konsensi lahan tambang di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, untuk memicu hilisasi nikel. Perjanjian ini menandai inisiasi ekosistem bisnis pemurnian nikel baru bagi Antam di Konawe Utara dan Morowali Utara. Ini juga menjadi tonggak sejarah baru grup MIND-ID dalam memaksimalkan nilai tambah sumber daya nikel yang dimiliki Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofendika Setia Putra, NIM 2019-041020. Antam memiliki komitmen penuh pada implementasi good meaning prestige di dalam setiap kegiatan operasi perusahaan. Dalam melakukan kegiatan pertambangan, Antam selalu memperhatikan aspek teknis dan standarisasi operasional pertambangan dan konservasi sumber daya mineral. Perusahaan juga menjaga kultur sosial dan pemberdayaan masyarakat sekitar daerah operasional melalui program tanggung jawab sosial atau JCR. Antam selalu mengedepankan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan pembayaran pendapatan negara, bukan pajak PNBP. Antam racik ulang strategis bisnis akibat corona. Antam merupakan salah satu perusahaan yang terdampak pandemi COVID. Oleh karena itu, Antam akan melakukan revisi pada rencana kerja dan anggaran perusahaan. Perubahan yang terjadi yaitu perubahan nilai kurs dolar terhadap rupiah serta fluktuasi harga minyak dunia dan inflasi. Imbas COVID-19, Antam pangkas Capex 2020 menjadi 5 triliun. Strategi yang digunakan Antam dalam menghadapi pandemi ini salah satunya memangkas anggaran negara hingga 50% dari semula, lebih memfokuskan ke investasi untuk pengembangan, ada juga investasi untuk anak perusahaan sebagai tambahan modal. Betapa indah dan megahnya negeri ini. Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah, berkualitas tinggi. Mengelolanya menjadi produk olahan demi kejayaan bangsa dan negara adalah tugas dan tanggung jawab mulia. PT Antam Persero Tbk adalah korporasi global terkemuka yang memiliki diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam.
mulai beroperasi sejak tahun 1968. Antam melakukan kegiatan eksplorasi, penambangan, pengolahan, pemurnian, serta pemasaran dari ferronikel, emas, perak, bauksit alumina, batu bara, dan jasa pemurnian logam mulia. Wilayah pertambangan yang luas dengan cadangan sumber daya tambang berkualitas tinggi membuat Antam memiliki posisi yang solid dalam industri pertambangan dunia. Antam memiliki visi menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Sementara misi Antam adalah menghasilkan produk-produk berkualitas dengan memaksimalkan nilai tambah melalui praktek-praktek industri terbaik dan operasional yang unggul. Mengoptimalkan sumber daya dengan mengutamakan keberlanjutan keselamatan kerja dan kelestarian lingkungan. Memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan karyawan, serta kemandirian masyarakat di sekitar wilayah operasi. Antam memiliki tujuan pada peningkatan nilai pemegang saham dan pemangku kepentingan. Hal ini dilakukan melalui kepentingan output produksi pada komoditas inti yang bersifat olahan dalam komoditas nikel, emas, dan bauksit. Selain itu, Antam juga berfokus pada penurunan biaya seiring usaha yang bertumbuh guna menciptakan keuntungan berkelanjutan. Antam juga tumbuh melalui proyek ekspansi terpercaya, aliansi strategis, peningkatan kualitas cadangan, serta peningkatan nilai melalui pengembangan bisnis hilir. Proyek strategis Antam saat ini meliputi proyek Chemical Grade Alumina atau CGA Tayang, proyek perluasan pabrik ferronikel Pomala atau P3FP, proyek ferronikel Halmahera Timur. Selain itu, proyek-proyek pengembangan lain diantaranya proyek Anode Slime, proyek Smelter Grade Alumina atau SGA Mempawah, proyek Nickel Pig Iron dan Stainless Steel, serta proyek Nickel Mix Hydroxide. Sebagai korporasi berbasis sumber daya alam, Antam menyadari bahwa kegiatan operasi perusahaan memiliki dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Operasional penambangan di seluruh unit bisnis Antam dijalankan sesuai praktik penambangan yang baik dan sejalan peraturan yang berlaku, baik sejak perencanaan maupun setelah selesai kegiatan penambangan. Antam juga secara aktif melakukan program pengembangan masyarakat atau community development sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Semua aktivitas pengembangan masyarakat ditujukan untuk memandirikan masyarakat dalam jangka panjang, di antaranya melalui pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan program dan sarana serta prasarana kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Selain aspek CSR, Antam juga menerapkan praktik penambangan yang baik atau good mining practice di semua unit dan unit bisnis pertambangan melalui implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3 secara konsisten serta berkesinambungan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, implementasi dan program K3 didukung oleh unit teknis kesehatan kerja dan unit teknis keselamatan kerja. Kerja keras dan semangat pantang menyerah
pada akhirnya akan mengantar Antam menjadi korporasi global terkemuka melalui diversifikasi dan integrasi usaha berbasis sumber daya alam. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan ikhlas pada akhirnya akan membawa Antam menjadi korporasi global berbasis sumber daya alam dan mineral processing. Salam Antam, Best!